Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Masrul Ahmad. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dynamic routing ya. Nah, jadi apa sih dynamic routing itu? Jadi, dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui table routing berdasarkan informasinya yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, lanjut di sini ada yang namanya jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu IGP dan juga AGP ya. Nah, untuk IGP ini adalah Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi, atau AS, yaitu Autonomous System. Nah, contohnya di sini ada RIP atau RIP, dan juga AGRP, OSPS, OSPF, dan LSLS. Nah, di sini juga kita lanjut ada AGP atau Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS, yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Lanjut, di sini juga ada yang namanya dynamic berdasarkan cara kerja. Nah, di sini terbagi menjadi 3, ada distant vector, link state, dan juga hybrid. Nah, untuk distant vector di sini yaitu untuk router mengendalikan informasi dari tetangga atau neighbor. Nah, untuk menentukan rute terbaik. Nah, di sini ada RIP dan juga AGRP. Lalu untuk link state ini, router membangun peta jaringan sendiri, yaitu database topologi lengkap, lalu menghitung jalur menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, untuk contohnya ada OSPF dan LSLS. Nah, dan yang terakhir di sini ada hybrid, yaitu kombinasi distant vector dan link state, yaitu ada di AGRP. Jadi untuk AGRP ini hybrid ya, tipenya dia ada distant vector, ada juga link state. Oke, lanjut. Di sini ada komponen dasar, yaitu dalam dynamic routing. Yang pertama ada neighbor atau router lain yang butuh informasi routing. Ada metric, itu untuk nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada routing table. Jadi table ini berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Nah, lalu ada algoritma. Algoritma ini proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh ada Dijkstra dan Bellman-Ford. Oke, di sini kita akan membahas 3 saja ya di dynamic routing. Itu ada AGRP, OSPF, dan juga BGP. Oke. Nah, untuk AGRP ini apa sih? AGRP itu atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu router menentukan jalur terbaik dalam mengirimkan data di dalam satu jaringan AS atau Autonomous System. Nah, AGRP ini menggunakan algoritma dual, yaitu diffusing update algoritma. Nah, sehingga mampu menemukan rute tercepat dan tetap menjadi jaringan tetap stabil ketika terjadi perubahan topologi. Nah, lanjut di sini ada OSPF, yaitu Open Source Path First, adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan secara otomatis. Nah, OSPF ini menggunakan algoritma Short Path First, yaitu SPF, atau algoritma Dijkstra untuk menghitung rute dengan jalur terpendek dan paling efisien menuju jaringan tujuan. Nah, lanjut di sini ada juga yang terakhir, yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar jaringan yang berbeda, Autonomous System atau AS ya. BGP ini menentukan jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut routing, sehingga sangat cocok digunakan pada jaringan berskala besar seperti jaringan yang penyedia layanan internet, yaitu ISP dan internet. Oke, mungkin untuk penjelasan saya cukup sekian. Mari kita lanjutkan ke video konfigurasinya atau implementasinya ya. Nah, oke, di sini kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Untuk implementasi yang pertama, kita akan mencoba AGRP terlebih dahulu ya. Di sini kita hanya menggunakan 2 router saja. Karena jika kalian ingin menambahkan router lebih dari 1, maka akan sama caranya ya. Nah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Oh, ini belum terhubung. Nah, sini sudah terhubung. Lalu kita menentukan IP yang ingin kita gunakan. Itu kita akan menggunakan 192.168.10.0.4. Lalu di sini untuk jalurnya 10.10.0/30 aja.
dan yang di sini 192.168.20.0/24. Oke. Nah, lanjut kita akan nyalakan terlebih dahulu ya untuk router 0 ini. Dari sini klik 0, lalu enable konfigurasi terminal interface range G0/0 sampai 1. Dan di sini kita kok beri perintah no shutdown. Nah, di sini sudah nyala. Lalu kita masukkan terlebih dahulu IP jalurnya, IP route dan juga gateway untuk lainnya. Sini interface G0/0 IP address 192.168.10.1. Oh, saya jelasnya 25.0 interface G0/1 IP address 10.10.1. Oh, gateway-nya. Oh, salah di sini. T252. Oke, sudah benar. Kita lanjut ke router 1. Command line interface, lalu kita ketik no di sini. Kita geser sedikit ya. No. Nah, di sini ada enable lalu konfigurasi terminal interface range G0/0 tuh. Nah, di sini kita nyalakan dulu atau shutdown. Lalu kita masuk ke interface G0/0. Nah, kita masukkan IP address 192.168.20.1, lalu subnet mask interface G0/1 IP address 10.10.10.2. Nah, sudah. subnet masknya. Nah, sini sudah. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ya untuk komputernya atau kliennya. Ini sudah, lalu ke PC 1. Aman. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke router. Nah, di sini untuk konfigurasi dari EJRP ini kita hanya perlu mengetik router. Nah, di sini kalau tanda tanya, nah, ada beberapa pilihan, ada BGP, EJRP, OSPF dan RIP juga ya. Kita pilih EJRP terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada yang namanya Autonomous System Number ya. Nah, Autonomous System Number ini bisa diibaratkan sebagai grup. Nah, jadi untuk EJRP ini kita harus menggunakan grup yang sama ya untuk setiap router. Jadi kita akan menggunakan grup satu saja. Lalu kita hanya perlu memasukkan yang namanya network ya, dan tanpa menggunakan subnet mask. Jadi kita tidak perlu menambahkan subnet mask. Lalu ini, nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 1. Di sini kita enter, exit, router EJRP, lalu 1, enter, ke network kita masukkan titik 0, lalu network titik 0, enter. Nah, jika sudah ada dual NLB charge EJP 1 neighbor 10.10.10.1 GB internet is up new agency. Jadi ini tuh menandakan bahwa konfigurasi EJRP kalian itu sudah berhasil ya. Nah, jika kalian masih memiliki rasa penasaran apakah sudah beres atau ada terjadi masalah, kalian tinggal tuliskan perintah do show IP route. Nah, di sini kalian bisa lihat ada D di sini ya. D di sini adalah EJRP ya, sebagai EJRP. Nah,
Kita lihat di router 1. Show IP route. Nah, di sini juga sama, sudah ada. Nah, di sini di router 1 juga ada router 0. Nah, lalu kita coba tentukan ya apakah ini berhasil atau tidak, yaitu dengan menggunakan mengirim pesan. Nah, di sini in progress lalu file, kita refresh dan successful. Jadi untuk konfigurasi BGP ini kita sudah berhasil. Oke. Lalu kita akan lanjut ke video implementasi yang kedua, itu konfigurasi tentang OSPF ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke videonya. Di sini kita langsung saja coba untuk implementasi yang kedua, yaitu OSPF ya. Konfigurasi dari OSPF, kita tambahkan 2 router, lalu PC sini kita hubungkan, sudah terhubung. Kita tambahkan yang namanya IP ya. Kita tentukan IP nya 168.10.0 4. Nah, ini untuk rutenya S30. Sini tuh 68.20.0 4. Oke. Nah, sudah ada ya di sini. Lanjut kita akan memasukkan terlebih dahulu menyalakan terlebih dahulu ya untuk jalurnya agar dia berwarna hijau. Interface range 0/0.1 no shutdown. Nah, disini sudah nyala. Lalu kita masukkan IP address terlebih dahulu. Enter. Oh ya, subnet mas. Oh, pada yang salah. No. Oke, lalu interface d0/1 IP address 10.10.10.1 255.255.255.252. Ntar di sini sudah. Kita lanjut ke router 1. Oke, di sini ke command line interface, lalu kita enable konfigurasi terminal interface range -0/0 sampai 1 no shutdown. Lalu kita interface 0/0 IP address 192.168.20.1 255.255.0 enter. Benar ya, 255. Nah, di sini kita interface 0/1 enter IP address 10.10.10.2 soket mas 255.255.252 enter. Nah, di sini sudah ya, 2 router sudah kita masukkan IP, lalu PC terlebih dahulu ya agar tidak lupa 192.168.10.2. kita copy paste, ubah jadi 1 karena itu untuk gateway. Lalu kita ke PC 1. Nah, sini kita masukkan, kita ubah menjadi 192.168.20.2. Copy terlebih dahulu, lalu kita paste di sini, ubah menjadi 1 karena untuk gateway. Nah, sini sudah. Kita akan coba langsung ke konfigurasi dari OSPF. Nah, untuk konfigurasi OSPF ini sedikit lebih kompleks ya daripada EGRP itu. EGRP. Nah, di sini kita router lalu OSPF. Nah, untuk OSPF ini agak sedikit berbeda dengan EGRP, yaitu di sini namanya proses ID ya. Walaupun variannya sama, tapi untuk proses ID ini kalian bebas ya. Kalian tidak perlu setiap router itu sama ya proses ID-nya atau proses numbernya itu. Jadi kita di sini akan gunakan 10. Enter ke route. Oh, salah. Kita akan menggunakan network ya. Nah, untuk network ini sedikit berbeda dari EGRP. Kita akan masukkan route-nya dulu. Tik 0. Nah, untuk
OSPF ini kalian membutuhkan yang namanya wildcard. Nah, wildcard ini kebalikan dari subnet mask ya. Nah, jika kalian ketahui bahwa keseluruhan dari subnet mask itu adalah 255.255.255.255. Nah, itu untuk subnet mask keseluruhannya ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan wildcard? Itu dengan cara subnet mask dikurangi dengan prefix yang kita gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan 10.10.10.10. Jangan di situ, di sini saja. Ini 10.10.10/30. Maka jika di sini kita akan menggunakan wildcardnya itu tinggal kita kurangi saja dari 255 kurangi dengan 252. Jadi akhirnya saja kita kurangi 252. Jadi 255 dikurang 252 itu adalah sisanya itu 3. Maka di sini 0 0 0. Lalu titik 3 karena dia itu sisa 3. Nah, ada tambahan lagi yaitu area ID. Jadi untuk OSPF ini kita harus menambahkan area. Nah, di sini kita akan menggunakan area 0. Enter. Nah, jadi untuk OSPF ini agak sedikit kompleks dari AJRP ya. Kita namakan network 192.168.10.0. Nah, untuk wildcardnya juga sama. Jadi di sini kan karena 255, maka sisa 0, 255 sisa 0, 255 sisa 0. Dan sisanya itu yang atau yang di akhirnya itu 255. Karena kalau untuk IP address klien atau network ini itu menggunakan /24, maka jika di sini 255.255.255.0 maka kebalikannya 0.0.0.255. Oke, kita tambahkan area 0. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita pergi ke router 1. Exit ke router. Kita coba berarti di sini apa ya? Oh, OSPF. Saya lupa sedikit. Lalu untuk ini ya, proses ID-nya itu bebas. Kita akan menggunakan 50 saja. Lalu kita ke network 10.10.10. Oh, lebih 10 0.0.0.3. Lalu area 0. Enter. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada OSPF Exchange process 550 NBR on GB from loading to full loading done. Berarti proses dari OSPF-nya itu sudah berhasil ya. Kita lanjut untuk menambahkan IP kliennya. Type network 1.8.20.0 0.0.0.255. Oke, area 0. Oke. Di sini itu harusnya sudah beres ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Do show IP route. Nah, ya, di sini sudah ada 0. Oh, ya bukan 0, sorry. Yaitu OSPF. Dia di situ sebagai OSPF. Kita cek di sini juga. Nah, di sini juga ada pesan proses 10 NBR. Nah, ini sudah on atau loading done. Do show IP route. Masalah route. Ada O ya. Oke, berarti konfigurasinya sudah selesai. Kita coba kirim pesan. Nah, di sini failed, already failed dan successful. Oke, dan mari kita coba ya bagaimana jika kita tambahkan satu router dengan area yang berbeda. Nah, jadi bisa kita gambarkan ini tuh mau sebentar. Sebenarnya kita salah ya. Let sub ini fill color. Nah, ini untuk area 1. Oh, kelebihan. Nah, jadi
Nah, sudah seperti ini saja ya. Jadi kita akan menggunakan dua area yang berbeda, ini area untuk area 0 dan ini untuk area 1. Oke. Nah, kita coba hubungkan. Ya, kita tambahkan dulu visi. Lalu nah, kita coba ya bagaimana. Nah, seperti ini. Jadi untuk area ini sebenarnya kalian itu untuk area ini sebenarnya untuk mempermudah atau mempercepat dari kedua router ya, jadi agar tidak memperberat dari proses pengiriman data, jadi agar sedikit lebih ringan ya untuk perbedaan area. Jadi jika kalian menggunakan area yang banyak, maka itu akan berdampak baik untuk topologi kalian. S2 shutdown. Nah, sini kita akan gunakan IP address 11 saja. 1 255. Oke. Kita di sini ke router kedua ya. Kita langsung masukkan saja enable konfigurasi terminal, lalu interface no shutdown. Nah, di sini udah nyala. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu untuk IP-nya. Di sini kita menggunakan 11 no/30. Untuk di sini 192.168.30.0/24. Oke ya. Nah, ini sudah. Tadi kita sudah menambahkan IP address untuk route-nya ya di router 1. Sekarang kita masukkan di sini 0 itu untuk IP address. Di sini kita menggunakan 192.168.30.0/24 address 192.168.30.1. Kita kekurangan subnet mask. Lalu interface biar 0/1 IP address 11.255.252 enter. Sini sudah. Komputernya atau PC-nya kita tambahkan. Masalah titik 32. Oke, sudah aman. Berarti kita tinggal menambahkan yang namanya konfigurasi dari OSPF ya. Kita berarti kita gunakan kita ubah router ini menjadi menjadi area 1 ya. Jadi kita masuk ke exit router OSPF. Ini tuh berapa ya, 50 ya, 50 enter. Lalu no network. Tidak perlu, kita tinggal menambahkan yang namanya network 11.11.11.10. Lalu untuk wildcardnya ya, kita melakukan wildcard 0.0.0.3 dan area. Nanti kita tinggal menambahkan area 1. Oke. Nah, sini sudah ada area 1. Lalu kita tambahkan di router 2 itu sama ya. Exit router OSPF
router OSPF. Ini berarti kita tambahkan menjadi untuk proses ID nya kita gunakan 100 saja ya. Lalu network, kita masukkan IP rootnya terlebih dahulu, yaitu 11.11.11.0.0.0.3 area 1, enter. Kita akan tunggu untuk mendapatkan pesan. Nah, jika ada loading down, maka itu sudah berhasil. Network 192.168.0.0.0.0.255 area 1. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya, sini sudah ada loading down, maka itu sudah berhasil. Langsung saja kita coba untuk mengirim pesan. Tekan in progress, failed, dan successful. Kita akan coba successful. Oke. Jadi untuk konfigurasi dari OSPF ini atau implementasi dari OSPF kita sudah berhasil ya. Nah, dan yang terakhir kita ada yang namanya BGP. Nah, kita akan lanjut ke video implementasi BGP. Oke. Nah, di sini kita sudah berada di implementasi yang terakhir, yaitu ada BGP. Nah, untuk BGP ini sedikit berbeda dari EGRP ya, namun ada kesamaan lah sedikit untuk OSPF. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 router karena agar mudah ya. Sini lanjut, lalu kita hubungkan. Nah, sini kita terhubung, lalu kita tentukan terlebih dahulu untuk networknya. 92.168.10.0/4. Sini 10/30. Sini 192.168.20.0/4. Nah, udah ya. Nah, untuk implementasi dari BGP ini kita menentukan terlebih dahulu dari untuk AS-nya ya, atau autonomy system, karena BGP ini sangat berbeda dari EGRP dan juga OSPF, karena untuk skala jaringannya BGP ini sangat luas ya. Jadi AS-nya kita gunakan yang berbeda. Tuh, untuk di sini AS-nya 22 semisal ya. Lalu di router 1 itu AS-nya itu 23. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi routernya. Sini ketik 0 enable no shutdown. Nah, sini sudah nyala. Seperti biasa kita masukkan IP address-nya ke interface GNOS S0 terlebih dahulu. 192.10.10.1. Nah, lalu interface GNOS S1 IP address 10.10.10.1.252. Enter. Nah, kita ke router 1. Sini no, enter, enable. Nah, konfigurasi terminal, interface range 0/0 no shutdown. Nah, sini sudah nyala. Oke, kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.20.1.255 no. Salah satu IP address 10.10.1.255. Oke, sudah ya. Jangan lupa dengan
PC-nya kita tambahkan dulu IP-nya ya. 192.168.10.2. Oh, apakah kita salah memasukkan IP address di sini? Betul. Mengapa ada yang salah? Sepertinya tidak ada yang salah, tapi mengapa di sini salah? 192.168.10.2. Oh, aman ternyata ya. Oke. PC 1 mungkin tadi ada kekurangan angka ya. Atau kurang titik, mungkin bisa jadi. Oke, sudah. Kita langsung saja ke konfigurasi dari BGP-nya ya. Exit router. Nah, itu BGP. Tanda tanya. Ada autonomous system number sama seperti AGRP ya. Kita pilih di sini karena di sini kita gunakan 22, maka 22 enter. Nah, untuk BGP ini kita tidak langsung menambahkan yang namanya network. Namun kita akan menambahkan terlebih dahulu neckboard. Jadi neckboard ini atau router tetangga ya. Kita ke neckboard. Tantanya di sini ada neckboard address-nya. Jadi neckboard address atau IP rutenya. Karena kan di router tetangga ini atau router satu ini kita gunakan IP address-nya itu 10.10.10.2. Oh. Tidak perlu, sebenarnya tidak. Oh, kita membutuhkan remote AS nya AS of remote neighbor, yaitu autonomous systemnya ya. Jadi kita menggunakan 23. Kita sebenarnya tidak ada lagi ya. Nah, sebenarnya tidak ada, kita langsung enter saja. Nah, ini tuh sudah ya, kita menambahkannya. Lalu kita tambahkan apa yang namanya network. Baru kita tambahkan network yaitu 10.10.10.0. Nah, untuk menambahkan network di sini kita tinggal menambahkan yang namanya mask. Tapi ini tuh sedikit berbeda dengan AGRP dan juga OSPF. Jika AGRP itu tidak menggunakan subnet mask, OSPF itu menggunakan wildcard bits, dan untuk BGP ini kita hanya menggunakan subnet mask yang biasa. Itu 255.255.252 network itu 92.168.10.0 mask 255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 1, sama halnya kita exit lalu ke router dan BGP. Ini itu untuk AS-nya, karena AS-nya di sini menggunakan 23, jadi kita gunakan 23. Lalu ke neckboard. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya neckboard address, yaitu dari IP root tetangga ya, yaitu 10.10.10.1. Dan juga ada remote AS, yaitu autonomous system dari tetangga tersebut, yaitu 22. Oke, enter. Nah, di sini udah ada change neckboard up, berarti dia itu sudah saling berkomunikasi ya. Kita langsung lanjut ke network, lalu 10.10.10.0 mask 255.255.255 turn network 192.168.20.0 mas 255 enter. Nah, kita coba lihat dengan perintah do show IP route. Nah, di sini ada B, yaitu sebagai mana di sini BGP. ini nih di belakang ya, BGP. Nah, bisa kalian lihat BGP. Nah, mari kita coba apakah kita akan berhasil untuk mengirim pesan. Sini failed, refresh, dan successful. Oke,
Jadi untuk video implementasi saya dan juga presentasi saya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.